and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bayangkan setiap malam saat kamu tidur nyenyak, ada seseorang yang diam-diam masuk ke kamar, berdiri di samping tempat tidurmu dan kamu sama sekali tidak menyadarinya. Sleep Tight yang dirilis pada tahun 2011 akan menceritakan tentang seorang penjaga apartemen yang tampak ramah, namun menyimpan sisi gelap. Penjaga apartemen ini merasa dirinya tidak bisa merasakan kebahagiaan, dan satu-satunya cara dia merasa hidup adalah dengan membuat orang lain menderita. Dia terobsesi dengan seorang penghuni apartemen wanita yang selalu tampak bahagia. Diam-diam dia menyelinap ke kamar apartemennya setiap malam untuk mengganggunya tanpa sepengetahuan wanita tersebut, dengan tujuan menghancurkan kebahagiaannya. Lalu seiring waktu, tindakan penjaga apartemen tersebut semakin berbahaya dan menyeramkan. Penasaran? Okelah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film terlihat ada seorang pria yang berniat bundir. Alasannya agak simpel, karena dia tidak pernah merasa bahagia. Tidak ada motivasi yang bisa membuatnya semangat. Bahkan jika ada hal-hal baik yang datang kepadanya, tetap aja dia nggak pernah merasa bahagia. Tapi ada satu hal yang dia yakini bisa membuatnya bahagia, dan dia terus berusaha memberikan yang terbaik setiap harinya untuk melakukan hal tersebut. Pria ini bernama Cesar. Film pun flashback pada saat hari Senin. Cesar terbangun jam 5 pagi di sebelah seorang wanita cantik. Dengan membawa tas ransel, Cesar pergi keluar dari apartemen itu. Lalu Cesar turun ke basement dan masuk ke sebuah gudang yang sekaligus menjadi kamarnya. Lalu dia mandi dan bersiap-siap, kemudian pergi ke lobi utama. Ternyata Cesar ini bekerja sebagai resepsionis sekaligus penjaga di apartemen tersebut. Beberapa jam kemudian ada bapak-bapak yang hendak mengantarkan kedua anaknya sekolah. Diam-diam si anak sulung yang bernama Ursula mendatangi Cesar dan menagih janjinya, di mana Cesar pernah berjanji akan memberikannya sejumlah uang, yang kita sendiri belum tahu apa yang sebenarnya Cesar janjikan. Pukul 7 pagi, wanita cantik yang tidur di sebelah Cesar tadi baru terbangun. Dia bernama Clara. Clara pun langsung mandi, bersiap-siap dan akan berangkat kerja. Terlihat Cesar yang menyapa Clara dan memberikan koran. Clara pun dengan sangat ceria dan ramahnya menyapa balik si Cesar. Clara juga meminta bantuan Cesar untuk membetulkan wastafel di apartemennya yang tersumbat. Dari sini kita bisa simpulkan sepertinya Cesar dan Clara ini memiliki sebuah hubungan. Apakah benar? Mending kalian pantengin terus video ini sampai habis. Sebagai penjaga apartemen, tentunya Cesar juga menyimpan kunci cadangan semua kamar. Dia juga bisa membantu membetulkan kerusakan-kerusakan fasilitas apartemen itu, dan memasukkan semua surat-surat yang dikirim ke masing-masing kotak surat tiap apartemen. Menjelang siang hari, Cesar pun keluar untuk menemui ibunya yang sedang dirawat. Dia selalu rutin menjenguk dan menceritakan apa yang terjadi di kehidupannya, meskipun ibunya hanya bisa mendengar dan tidak bisa merespon. Setibanya di apartemen, ternyata Cesar terlambat dan dimarahi oleh pemilik apartemen yang bernama Pak Vecino. Setelah itu, ibu-ibu yang bernama Veronica pun menghampirinya. Dia meminta bantuan Cesar untuk memberi makan kedua anjingnya, karena Veronica ini akan pergi ke sebuah acara. Veronica pun berpesan jika salah satu anjingnya yang bernama Rocchio tidak bisa diberikan makanan terlalu banyak, karena nanti Rocchio bisa mencret. Veronica juga memberikan kue untuk Cesar yang ada di kamarnya sebagai ucapan terima kasih. Cesar, si pria serba bisa, tentu saja menerima tawaran tersebut. Malam harinya datanglah ibu dan anak yang merupakan petugas kebersihan di apartemen itu. Ibunya bernama Limpiza, bekerja di bagian laundry, dan anaknya bernama Hijo, bagian membersihkan apartemen, termasuk ruangan kantor. Lah, kok ada kantornya? Jadi di apartemen itu ada salah satu ruangan yang disewa untuk kantor. Mereka berdua selalu bekerja pada shift malam, dan itulah saatnya Cesar bisa menikmati waktunya beristirahat. Sebelum istirahat, Cesar memberikan makanan ke anjingnya Ibu Veronica sesuai pesanan.
Tapi Caesar malah memberikan kue ke Rocchio, agar si Rocchio ini terkena diare. Caesar melakukan itu karena dia kesal terus-terusan disuruh mengurus anjingnya Bu Veronica. Setelah Clara sudah pulang ke apartemen, dia melihat surat-surat untuknya. Dan terlihat ada satu surat yang langsung dia robek. Surat apa itu? Tentu aja masih menjadi misteri. Dengan menyetel musik keras, Clara pun menghilangkan penatnya dengan joget-joget dan mengganti pakaiannya. Tapi Clara tidak sadar jika di bawah kasurnya pada saat tengah malam, Caesar melihat jika Clara sudah tertidur. Ternyata Caesar sudah membolongi bagian bawah kasur Clara untuk menaruh semua barang-barangnya. Caesar pun mulai mengambil masker dan sebuah obat bius. Lalu pelan-pelan keluar dari bawah kasur. Lalu kemudian, dengan sangat hati-hati, Caesar berhasil membius Clara tanpa ketahuan. Setelah itu, Caesar menyuntikkan cairan misterius ke semua body lotion milik Clara. Lalu di bawah dapur, Caesar melihat banyak semprotan serangga. Caesar pun baru sadar jika Clara sangat takut dengan serangga. Hari Selasa pada pukul 5 pagi, Caesar sempat memakai sikat giginya Clara dan kembali merapikan posisinya. Sebelum pergi, Caesar pun membawa jam tangan milik Clara. Dan saat dia keluar kamar, si bocil alias Ursula memergokin Caesar. Ternyata itu bukan pertama kalinya Ursula mergokin dia. Dan dari sini kita tahu alasan Caesar menjanjikan uang kepada si Ursula. Ternyata uang itu adalah sogokan untuk Ursula ini agar dia tetap tutup mulut. Tapi kali ini Ursula nggak minta uang, tapi dia minta film biru. Sungguh bocil sesat. Oh my God! Clara yang baru bangun langsung mandi, sikatan, dan memakai body lotion miliknya. Terlihat juga Clara mendapatkan banyak spam SMS dan email dari seseorang yang mengaguminya dan selalu memimpikannya setiap malam. Di lobi, Caesar pun menyambut Clara seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Caesar juga bertanya tentang kondisi Clara serta dia bertanya apakah malam tadi Clara tidur dengan nyenyak. Ya kalau gini sih agak ngeri-ngeri sedap, karena Clara nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Caesar di kamarnya semalam. Clara pun menjawab jika akhir-akhir ini dia terbangun dengan perasaan yang gak tenang, dan tidurnya juga kurang nyenyak. Clara juga menyampaikan jika dia baru kehilangan jam tangan pemberian dari ibunya. Kemudian Caesar pun minta izin untuk memperbaiki wastafel di kamarnya Clara. Ketika Caesar berada di kamar, tiba-tiba Ursula datang dan menagih film biru yang dijanjikan. Dia juga mengancam akan melaporkan perbuatannya ke Clara jika Caesar tidak memberikan uang 100 euro. Singkat cerita, pada saat di luar lagi-lagi Caesar diomelin oleh Pak Vecino karena Caesar nggak merawat tumbuhan di rooftop gedung yang membuat semua tumbuhannya mati. Musas, las musas. ¿Tenés idea de lo que tan feas? Kemudian pada malam harinya Caesar berbohong ke Limpiza dan Hijo. Dia berkata ada karyawan kantor yang protes karena ruangan kantor itu masih kotor. Meskipun Hijo merasa sudah membersihkannya dengan benar, tapi Limpiza tetap memarahi anaknya karena ruangan kantor adalah tanggung jawabnya. Sesuai janji Caesar, dia pun pergi ke kamar Clara untuk membetulkan wastafel. Dan ternyata wastafel itu rusak ya karena ulah Caesar sendiri, yang sengaja menyumpal saluran itu dengan kain. Kemudian Caesar kembali meletakkan jam tangan Clara dan mensterilkannya. Kalian pasti tahulah apa tujuannya. Setelah itu Caesar pun kembali bersembunyi di bawah kasur sebelum Clara pulang bekerja. Setelah Clara pulang, dia sempat menjatuhkan berkas-berkasnya, tapi dia nggak melihat keberadaan Caesar yang nangkring di bawah kasurnya. Terdengar Clara yang sedang menelpon pacarnya. Dia memberitahu jika jam tangannya sudah ketemu. Clara berkata pasti Caesar si penjaga apartemen yang menemukannya di wastafel. Mendengar itu, Caesar pun senyum-senyum karena rencananya berhasil, di mana dia seolah menemukan jam tangan tersebut, padahal dia juga yang ngambil.
Di saat Clara sudah kembali dibius, Caesar mengoleskan cairan ke seluruh lemari make-upnya dan juga menyembunyikan apel busuk ke ujung kulkas agar tidak terlihat. Pasti di sini kalian udah bisa nebak tujuan si Caesar ini apa. Keesokan paginya, Clara melihat kok banyak bintik-bintik di kulitnya. Meskipun begitu, dia tetap ceria dan masih bersikap ramah ketika menyapa Caesar. Diketahui ternyata selama ini Caesar lah yang nyepam SMS, email, dan menulis surat ke Clara, termasuk surat yang disobek oleh Clara sebelumnya. Itu semua surat dari Caesar yang setiap hari meneror Clara. Di dalam suratnya, Caesar selalu bertanya ke Clara, "Kamu pasti sudah bisa menebak siapa aku kan? Aku sangat menyayangimu dan aku selalu memimpikanmu." Caesar juga menuliskan bahwa dia tahu bagaimana perkembangan Clara setiap harinya. Hari demi hari pun berlalu. Caesar melakukan rutinitas yang sama setiap harinya. Sedangkan kondisi Clara semakin tidak fit dan kulitnya semakin rusak karena makeup yang sudah dicampur cairan oleh Caesar. Jadi si Caesar sebenarnya suka sama Clara. Caesar berpikir cara yang dilakukannya selama ini adalah cara yang tepat untuk mengambil hatinya Clara. Karena pada dasarnya Caesar ini bukanlah pria frontal yang bisa mengungkapkan rasa cintanya. Jadi dia sengaja menyulitkan kondisi Clara. Terus dia berlagak membantu Clara layaknya pahlawan kesiangan. Semua itu dia lakukan agar si Clara ini suka kepadanya. Tapi si Clara nggak sadar dan menganggap hubungan mereka ya sebatas penghuni sama penjaga apartemen aja, nggak lebih. Sampai suatu hari kulit Clara sudah kembali normal. Tapi di saat dia membuka lemari makeupnya, Clara dibuat terkejut karena melihat banyak serangga yang lagi arisan. Dan rencana Caesar pun berjalan sesuai keinginannya. Clara pun mendatanginya dan meminta bantuan Caesar untuk mengurus semua kecoa di apartemennya. Clara pun meminta tolong diambilkan pakaian, sepatu, dan tasnya untuk pergi ke kantor. Tapi sayangnya karena kejadian tersebut, Clara berencana menginap di rumah ibunya untuk sementara waktu. Dan dia meminta tolong ke Caesar untuk mengasapi kamarnya. Tapi tanpa diduga kejadian ini juga dilihat oleh si Ursula. Nada, se ve que la pomada me está hecha. ¿Y tú cómo sabes? Bueno, creo que se lo cuento. No se preocupe. Parahnya lagi di rumah sakit, Caesar cerita ke ibunya jika dia sedang dalam masalah. Caesar bilang jika semua yang dilakukannya selama ini percuma. Clara tidak pernah mencintainya. Sejak saat itulah Caesar membenci Clara dan akan melakukan balas dendam. Ibunya yang gak merespon cuma bisa menangis melihat kelakuan anaknya. Setelah kamar Clara dibersihkan, Caesar pun menaruh HP dan surat yang dipakai untuk meneror Clara ke dalam lemarinya si hijau. Polisi juga menemukan spam email ke Clara yang berasal dari ruangan kantor, yang biasanya dibersihkan oleh Hijau. Alhasil Hijau pun akhirnya ditangkap karena diduga dialah yang selama ini sudah meneror Clara. Karena kondisi sudah aman, Caesar pun menelpon Clara dan mengabarkan jika apartemennya sudah dibersihkan. Lalu Caesar membawa banyak perkakas seperti pisau dan gergaji yang sudah dia masukkan ke dalam tas. Di sini Caesar berniat sembunyi di bawah kasur dan akan membunuh Clara di saat dia sudah kembali. Tapi sayangnya rencana Caesar gagal, karena ternyata Clara kembali ke apartemen bersama pacarnya yang bernama Marcos. Kampretnya lagi, Caesar harus mendengar suara decitan kasur karena peradu mekanikan Clara dengan si Marcos. Sampai akhirnya obat bius yang ada di lubang kasur tumpah sedikit ke wajahnya Caesar, yang membuatnya agak oleng. Caesar pun langsung merangkak ke pintu keluar diam-diam sebelum dirinya pingsan akibat obat bius tersebut. Tapi ternyata kunci apartemen yang dia bawa salah. Dan kunci yang benar masih ada di dalam tasnya yang berada di bawah kasur. Karena Caesar sudah semakin oleng, akhirnya dia pun pingsan. Dan ternyata Caesar masih sempat bersembunyi di dalam bathtub. Beruntung si Clara juga masih sikat gigi dan gak langsung ngebuka tirai bathtubnya.
Caesar pun ngintip dari celah tirai untuk melihat situasi. Dia mendengar Marcos yang menemukan tas olahraga di bawah kasur. Dan Marcos melihat banyak perkakas aneh di dalamnya. Di sini Clara juga nggak tahu tas itu milik siapa. Sampai akhirnya Clara menduga sepertinya ini adalah tas milik Caesar, yang ketinggalan pas lagi nyemprotin serangga di kamarnya. Tapi Marcos tetap aja ngerasa aneh. Kok bisa tas itu ketinggalan di bawah kasurnya Clara? Marcos juga menemukan buku diari miliknya Caesar, tapi belum sempat Marcos membacanya, Clara tiba-tiba merasa pusing. Merasa ada kesempatan, Caesar pun langsung keluar dari kamar mandi dan menuju ke dapur. Disusul dengan Marcos yang juga pergi ke dapur. Caesar yang mulai panik terus bersembunyi supaya nggak ketahuan oleh si Marcos. Singkat cerita, Marcos dan Clara pun ingin mandi bersama. Caesar yang masih panik mengintip ke kamar mandi dan berhasil melintas depan pintu tanpa ketahuan. Dengan cepat, Caesar pun mengambil kunci yang benar di dalam tas dan juga buku diari miliknya. Tapi sekali lagi, Caesar harus melintasi kamar mandi untuk bisa menuju ke pintu keluar. Lalu kemudian, di sini Marcos hendak memukul Caesar. Tapi untungnya Clara datang melerai dan dia memberitahu Marcos jika pria itu adalah Caesar, si penjaga apartemen. Dengan cerdiknya, Caesar pura-pura nggak tahu kalau Clara sudah pulang ke apartemennya. Caesar beralasan dia baru aja masuk ke sana untuk mengambil tasnya yang ketinggalan. Di sini Caesar meminta maaf ke mereka berdua karena dia mengira kamar Clara masih kosong. Tapi meskipun begitu, Marcos tetap curiga karena di dalam tas itu ada gergaji dan pisau. Tentu aja barang seperti itu kayaknya nggak perlu-perlu amat buat nyemprot serangga. Akhirnya Clara mengembalikan tasnya Caesar. Caesar pun berterima kasih dan sekali lagi dia meminta maaf atas insiden yang baru saja terjadi. Karena kejadian itu, Caesar pun bekerja kesiangan dan Pak Vecino langsung memecatnya. Caesar diberi waktu 15 hari untuk segera mengosongkan kamarnya. Pada titik inilah Caesar merasa hidupnya benar-benar hancur dan tidak bisa merasakan kebahagiaan. Sekarang Caesar memiliki pandangan yang berbeda. Kalau dia tidak bisa bahagia, maka orang lain juga tidak boleh merasakan bahagia. Caesar pun sengaja menyakiti hati Veronica dengan berkata jika Veronica sudah terlalu tua untuk mendapatkan pasangan, karena selama ini dia cuma mentingin asuh-asuhnya. Setelah itu, Caesar melihat Clara dan Marcos yang hendak pergi liburan selama 4 hari. Mengetahui itu, Caesar pun semakin depresi karena merasa dihianati. Dan inilah scene di awal film tadi, di mana Caesar berniat bundir karena merasa tidak pernah bahagia. Dia sudah mencoba melakukan semua hal dengan cara yang terbaik, tapi tetap nggak bisa bahagia. Tapi di saat Caesar akan melompat, dia melihat Clara dan Marcos yang ternyata nggak jadi liburan dan kembali ke apartemen. Karena sebelum liburan mereka ingin pergi ke dokter terlebih dahulu buat ngecek keadaan Clara yang sering sakit kepala. Dan usut punya usut, ternyata Clara ini sudah hamil 4 minggu. Marcos pun keheranan karena dia merasa selama adu mekanik dengan Clara selalu menggunakan karet anti bocor. Dan juga terakhir dia ketemu Clara 6 minggu yang lalu. Sementara Clara yang terus dituduh selingkuh, dia pun benar-benar emosi. Dan ternyata pertengkaran mereka itu didengar oleh Caesar, yang dari tadi berada di bawah kasurnya. Dan gilanya lagi, setelah itu Caesar ngebius mereka berdua, dan tidur di tengah-tengahnya. Kurang psikopat apa lagi si Caesar ini kan? Keesokan harinya, tiba-tiba Marcos mendatangi kamar Caesar dan dia kembali meminta Caesar untuk menyemprot kamarnya Clara, karena dia merasa masih ada serangga di sana. Tapi ternyata itu cuma akal-akalan Marcos. Di saat Clara sedang keluar, Marcos menemukan banyak obat bius dan barang-barang lainnya di bawah kasur Clara. Meskipun sudah kepergok, Caesar masih merasa tidak bersalah. Caesar malah bilang jika Clara juga suka dengan pergenjotan tersebut. Marcos yang mendengar itu pun makin dibuat emosi. Lalu kemudian, untuk memanipulasi pembunuhannya, Caesar menaruh pecahan kaca di tangan Marcos untuk membuat dia seolah-olah telah bundir akibat pertengkarannya dengan si Clara. Singkat cerita, polisi pun mulai menginvestigasi kematian Marcos.
dan Caesar turut dimintai keterangan. Terlihat tatapan Ursula yang sangat curiga dengan Caesar. Polisi menduga Marcos telah bundir dan mereka bertanya ke Caesar apakah dia mengenalnya. Caesar menjawab dia tahu kalau Marcos ini merupakan pacarnya Nyonya Clara. Saat ditanya apakah ada orang asing yang masuk ke apartemen ini, Caesar menjawab nggak tahu karena dia sudah nggak kerja dari beberapa hari yang lalu. Saat kembali ke kamar, Caesar dikirimi surat bertuliskan, "Aku melihatmu." Sudah jelas ini perbuatan bocil Ursula. Pada malam harinya, lagi-lagi si Ursula mengintip. Lalu tiba-tiba, ternyata semua keluarga Ursula sudah dibius oleh Caesar. Ursula pun diancam akan dilempar dari jendela jika berani membocorkan rahasianya. Caesar juga mengaku jika dialah yang telah membunuh pacarnya Clara. Kemudian Caesar kembali mengancam akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang terdekatnya Ursula jika dia berani macam-macam. Ursula pun langsung dibuat trauma dan dia berjanji tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Di saat Caesar akan pergi, polisi pun mendatangi kamarnya untuk kembali meminta keterangan. Polisi bilang jika banyak jejak dan sidik jari Caesar ditemukan di dalam apartemennya Clara. Caesar berkata ya tentu saja, karena sebelumnya dia pernah menyemprot serangga di kamarnya Clara. Caesar juga bilang jika dia tidak tahu hubungan Clara dan Marcos seperti apa. Tapi Caesar pernah beberapa kali mendengar mereka sedang bertengkar. Dengan kecerdasan psikopatnya, Caesar memberitahu polisi seolah-olah Marcos ini bundir karena masalah hubungannya dengan Clara yang sudah mulai renggang. Dan di sini para polisi nggak tahu soal kehamilan Clara. Akhirnya lagi-lagi Caesar berhasil lolos. Lo haremos. Tepat saat Caesar akan pergi, terlihat Clara dan ibunya juga akan pergi dari sana. Di sana Caesar sempat membantu membukakan pintu untuk mereka. Dan sempat-sempatnya dia juga mengucapkan turut berduka atas musibah yang terjadi. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Caesar mengirimkan surat dan buku diarinya kepada Clara. Padahal Clara sudah hidup bahagia dengan anaknya yang baru lahir. Surat tersebut membuat rasa trauma Clara kembali muncul. Di surat itu tertulis jika Caesar berharap Clara bisa mengingatnya ketika Clara melihat wajah anak mereka. Caesar juga berharap Clara selalu mengingat apa yang telah diperbuat olehnya selama ini dan semua malam yang telah mereka habiskan bersama. Lalu Caesar pun berterima kasih karena akhirnya dia tahu apa itu artinya kebahagiaan. Solo espero que siempre de lo que te hice, pero no me importa. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menggenitkan. Dengan alur yang lambat tapi intens, Sleep Tight membangun ketegangan psikologis dari awal hingga akhir, yang membuat kita bertanya-tanya seberapa baik kamu mengenal orang di sekitarmu. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.